Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Di sini ada Bapak Ibu guru dan rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang meeting pada sore hari ini dalam keadaan sehat. Agak itu ya, agak apa itu noise apa ya? Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan budaya positif. Saya izin start screen ya, Bu. Sudah naik, Bu? Sudah tampil? Belum. Belum ya? Belum, Bu. Oh iya, sebentar. Bentar, Bu. Sudah, Bu? Sebelum memulai presentasi ini, mari kita ice breaking dulu ya, Bu ya. Ice breaking-nya sederhana saja, kita sambung kata. Misalkan saya mengucapkan kata selamat, terus saya lempar ke Bu Ratna, misalkan Bu Ratna nanti menyambung selamat. Nah, nanti Bu Ratna mau melempar ke siapa, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Bu Ratna makan. Nasi goreng. Goreng. Oh, Bu Yuni ya, maaf. Goreng ya tadi? Ya. Goreng pisang. Goreng, ayo goreng telur. Telur asin. Telur asin, ayo asin. Asin. Suara apa ya? Gini ya. Sampai mana? Sampai ini mungkin dipatahin juga. Bu Yuni, mohon mic-nya dimatikan, Bu Yuni. sampai asin ya tadi, asin. Ya, Asin terus ya, Mas. Asin lanjutannya apa lagi? Asin sambal. Asin sambal. Sambal tomat. Sambal. Ya, boleh, Mas. Asin sambal.
Sambel ya. Sambel ya. Ojo layak buangel. Layak minggu kok. Sambal goreng. Goreng sudah tadi. Ya itu. Pak Aris Jamil juga bilang goreng. Ayo goreng apa? Goreng kopi. Goreng kopi. Ya dong, petong kan goreng kopi. Kopinya digoreng, Ibu. Kopi susu. Kopi susu. Ya. Susu hangat. Apa lagi? Susu hangat. Susu hangat. Ayo, 2 orang lagi hangat. Hangat apa yuk? Hangat kuku. Mana, Mbak? Hangat kuku. Monggo, Bu, silahkan. Kuku apa yuk? Bu, si Mbak. Panjang. Kuku Bima. Kuku Bima ekstra. Ya, terima kasih Bu. Untuk sore ini kita bersemangat untuk mendengarkan presentasi yang akan saya paparkan. Ini tentang budaya positif. Budaya positif. Mohon maaf. Ya, tidak mengganggu. Bu Yuni apa ya? Bu Yuni, mic-nya mohon untuk di-off-kan. Ini motor loh. Bu Yuni. Bu Yuni Purwaningsih, mic-nya bisa di-off-kan. Oh ya, ini tentang budaya positif. Anggap saja itu apa? Oh ya, bentar. Mungkin Bu Santi bisa menghubungi Bu Yuni. Bu Santi. Saya mulai saja ya Bu ya. Budaya positif. Sebuah perwujudan nilai-nilai kebijakan sosial yang diterapkan di sekolah pendidikan yang berpihak pada murid sesuai filosofi belajar dewasa. Budaya yang mendorong murid untuk selalu berperilaku positif karena mereka mempunyai dan meyakini nilai-nilai kebijakan dalam diri mereka. Suatu lingkungan nyaman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menjawab suatu pembelajaran. Mungkin sedikit trial dan error seperti itu ya Bu ya. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan jadi ini anak itu belajar memerlukan kondisi lingkungan yang aman nyaman sehingga menciptakan pembelajaran yang bermakna tidak pada murid. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Oh ya, bentar ini Bu Yuni. Bu Yuni suaranya sangat mengganggu Bu Yuni. Bentar.
tidak muncul lagi ya Bu. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Perubahan paradigma. Teori kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Di sini kita sebagai guru tidak boleh memaksa ya Ibu ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku murid, tujuan, bahkan tahapan perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini anak merasa tergantung ya Bu ya, dia tidak bisa mengambil inisiatif dalam dirinya sendiri. Jadi harus selalu menunggu instruksi dari bu gurunya seperti itu. Paradigma stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol. Stephen Covey, prinsip centered leadership pada tahun 1991 dalam bukunya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi perubahan itu dimulai dari yang kecil ya Ibu-Ibu ya. Untuk menciptakan sesuatu yang besar itu dimulai dan diawali dari hal yang paling terkecil. Di sini stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon tentang semua orang melihat hal yang sama, dan teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini teori kontrolnya. Di sini semua perilaku memiliki tujuan, stimulus responnya. Orang lain bisa mengontrol saya, dan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita ya Bu ya, yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri.
bukan orang lain. Ini pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini pada teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah seperti itu. Makna disiplin. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang tahu tentang makna disiplin? Monggo, siapa yang bisa? Patuh, iya. Patuh atau taat, iya seperti itu. Disiplin positif. Selama ini, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan disiplin itu, cenderung dengan hukuman mungkin ya Bu ya, kalau kita melanggarnya seperti itu. Disiplin yang dimaksud Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dalam memotivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau di sekolah, untuk mendisiplinkan anak-anak itu bisa menggunakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak itu sendiri dan guru dan dipatuhi oleh semua warga sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan dan disiplin. Nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Diana Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ini motivasinya dari dalam diri sendiri, kesadaran anak sendiri. Teori motivasi. Motivasi manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini eksternal.
Jadi anak itu mematuhi peraturan itu karena mereka takut terkena hukuman dari gurunya. Jadi di sini motivasi intrinsiknya belum muncul. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan reward mungkin ya Bu, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal dan di sini motivasi internalnya belum muncul juga. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, di sini motivasi internalnya sudah muncul. Hukuman dan penghargaan. Kira-kira kaitannya antara hukuman dan penghargaan? Kalau hukuman biasanya dikumpul, kalau penghargaan biasanya dilawan nanti. Kalau hukuman biasanya nanya salah dikasih hukuman, kalau penghargaan kalau pintar malah dikasih hadiah gitu. Iya. Terima kasih murid. Hukuman itu biasanya bersifat menyakitkan ya. Hukuman konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru. Baik sebelum atau sesudah. Sedangkan konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakatkan ini, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya untuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah dan dari murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada kata-kata yang sudah dibuat yang sudah disetujui oleh guru dan murid dan disetujui juga oleh sekolah. Jadi semua sekolah tahu tentang kata-kata. Jadi kalau ada yang melanggar itu, anak-anak sudah tahu konsekuensinya akan seperti itu. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan cara-cara yang lebih kuat. Ini kutipan dari dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contoh Boston itu 1996. Restitusi merupakan program yang berdisiplin positif.
Dan ini anak-anak jadi korban dan tidak mendapatkan keadilan karena hukuman itu bersifat tiba-tiba tanpa persetujuan dari anak yang melanggar tersebut. Dan ini merupakan transformasi perilaku sampai agresif meningkat. Sedangkan intensitas stres itu berupa disiplin, konsekuensi atau restitusi. Disiplin ini terbagi menjadi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu menimbulkan sesuatu harus jadi buah dari kesepakatan yang dilakukan ya dari anak-anak itu sudah tahu konsekuensi apa yang akan diterima. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Ini tidak ada mangkat ya dalam jangka waktu lama karena ini tidak menyanyikan katanya menyebut konsekuensi itu tidak bersifat menyanyikan itu. Korban dan diabaikan. Murid atau anak dibuat dan nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Penguatan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan dan masalah pertahanan. Di sini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut berlaku hanya pada dua institusi tidak berjalan pada kesimpangannya. Pertanyaan adalah kamu harus menjadi ini agak sedikit mengancam mungkin saya jangan harus menjadi apa yang guru inginkan mungkin. Murid atau anak membenci peraturan. Ini anak tidak menyukai peraturan karena saat mereka melanggar mereka akan mendapatkan hukuman yang mereka tidak menyukainya karena tidak ada kesepakatan seperti itu. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan seperti terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di sini kata-kata konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada penanganan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Ini bentuk kalimatnya ya Ibu. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Di sini hukuman itu bersifat negatif. Sedangkan konsekuensi itu bersifat netral. Sedangkan restitusi itu bersifat positif, memberikan positif. Dan ini masih hukuman. Ini kata-kata untuk hukuman awal. Kalau dilakukan lagi ya, nanti awal kamu belajar ini itu kata-katanya mengancam. Sedangkan anak-anak itu paling ada kalau diancam. Kodenya kapan gitu ya? Ini anak itu dipaksa untuk benar dan tidak
pemahaman itu. Murid anak belajar menyambungkan kesalahan. Nah, jadi saat anak yang melakukan kesalahan, dia belajar untuk tidak jujur karena dia takut terkena hukuman yang akan diberikan oleh gurunya. Seperti itu. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar yang kesalahan. Sedangkan konsekuensi ini kalimatnya lakukan apa yang saya katakan. Jadi seorang guru seperti membayari apa itu dilakukan masalah positif pada anak. Jadi guru itu mengharap anak melakukan apa yang dikatakan oleh gurunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di sini konsekuensi itu bersifat stimulus respon, mendorong kesadaran konsep diri dari murid atau anak belajar peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan restitusi apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi di sini seorang guru memberikan pilihan saat anak itu melakukan sebuah kesalahan, tidak membuat bahwa anak salah dan harus benar, boleh melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Di sini restitusi sifat kontrol, mendorong disiplin positif, konsep peristiwa murid atau anak belajar dan mencegah masalah. Di sini kan guru memberikan apa itu sebuah pilihan. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi anak itu berpikir, aku ingin menjadi seperti apa seperti itu. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang sedang dari kontrol. Nah, ini anak-anak tahu bahwa yang mengontrol dirinya baik ataupun benar, berbuat salah atau tidak berbuat salah itu dirinya sendiri. Diukur oleh pembacaan. Alam Islam di sini merupakan dari pembacaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan konsentrasi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah pembacaan sesungguhnya. Pengaruh pendek dan jangka panjang. Pembacaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan pembacaan lagi dan lagi, maka orang-orang tersebut akan tergantung pada pembacaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi sering memberi kepada anak tidak baik ya. Jadi anak itu merasa tergantung. Jadi ada buat benar itu ingin lalu mereka tidak. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain tersenantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lalu kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Ini suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan cara hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kalau saya akan berusaha keras sebelumnya. Dan yang ketiga, jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan suatu maka kita harus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Penghargaan menurut Yang pertama,
penghargaan atau puji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang berikan penghargaan tersebut. Jadi penghargaan ini menghukum untuk anak yang lainnya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya tersebut. Dan yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan saling menciptakan pencemaran. Yang keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan yang akan berhenti mencoba. Jadi mereka akan berhenti untuk berusaha. Mereka sudah tidak mendapatkan penghargaan, ya sudah, mereka sudah tidak mau berusaha lagi. Penghargaan mengulang-ulangi kesepakatan. Tidak satu dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang tampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut banding sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk ruang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak hadir, anak laki-laki yang bayar membuat banyak kesalahan. Dan riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil satu yang berisi kata-kata yang dilihat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan bagian yang lain hanya beritahu saja dan jawaban mereka benar. Hasilnya ini anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang diberitahu jawabannya benar. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena merasa ada yang lebih pintar darinya, yaitu yang ranking 1. Dan yang ranking 1 itu menghukum yang lainnya, seperti itu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Dan poin 4, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dan menghargai dirinya. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Restitusi memperbaiki hubungan dengan korban. Di sini tidak ada kata dendam, mungkin seperti itu ya ibu-ibu. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, berasal dari murid. Jadi guru memberikan pilihan dan anak itu yang merefleksi dirinya sendiri akan menjadi seperti apa, seperti itu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, refleksi. Di sini anak diajak untuk merefleksi dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 5 kebutuhan dasar. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Penguatan karakter. Restitusi menguatkan perubahan diri murid. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Pembentuk keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas maksud saya. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan di sini keyakinan kelas itu bisa berubah sewaktu-waktu ya ibu-ibu, tidak bersifat selamanya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Jadi semua anak diajak di dalam pembuatan keyakinan kelas dan disepakati oleh kepala sekolah dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena keyakinan kelas itu tidak bersifat menetap. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bersurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar surah pendapat yang sudah dicatat, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan kelas, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Poin 6. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi ini aksesnya itu bisa dilihat oleh siapa saja. Keyakinan kelas. Di sini kita menuju ke materi kebutuhan dasar manusia. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu
Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi 5 kebutuhan dasar itu saling berkaitan erat, yaitu itu ya. Maaf, saya lagi ada batuk. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Dan yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap, berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Restitusi, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini
ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, dengan cara menghukum tadi. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang lembut, orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bisa juga berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Teman. Guru pada posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Atau dengan kalimat, "Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Di sini posisi kontrol sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh posisi pemantau yaitu, peraturannya apa? Bisa juga dengan kalimat, "Apa yang telah kamu lakukan?" Atau dengan kalimat sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, "Apa yang kita yakini?" Nah, ini di sini guru menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. "Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?" Di sini anak diberikan pilihan ya, ibu-ibu dan bapak. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi anak diajak merefleksi. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid
untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat, seperti itu. Demikian presentasi dari saya, Bapak ataupun Ibu. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Sudah jelas, Bu. Iya, terima kasih. Ya, jadi intinya ada hukuman yang selama ini kadang kita pikirannya kalau ngasih penghargaan itu bagus ya, Bu. Selama ini ya, kalau misalnya dikasih permen, dikasih susu, ternyata kita nggak punya pikiran panjang bahwa efek depannya itu ternyata seperti yang tadi Bu Vida dijelaskan, ada yang bikin sakit hati dan kadang jadi ketergantungan ya, Bu. Iya, membuat anak ketergantungan seperti itu. Terima kasih sekali Bu informasinya. Selama ini kita bayangannya malah motivasi itu bagus, Bu. Iya. Dengan mengikuti webinar ini jadi tahu, Bu, oh iya ternyata tidak selamanya penghargaan itu malah baik untuk anak ya, Bu. Iya, ada yang penghargaan itu justru menghukum anak lainnya. Oke, terima kasih Bu Vida. Sama-sama Bu Muri, terima kasih. Saya rasa presentasi dari saya cukup sekian Ibu-Ibu ya. Iya Bu. Terima kasih sudah berbagi ilmu Bu. Banyak sekali manfaatnya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar yang saya adakan dengan materi budaya positif seperti itu. Mungkin dari kata-kata saya banyak sekali terdapat kesalahan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Hanya Allah lah yang maha benar atas segala-galanya, seperti itu Ibu, Bapak. Webinar kali ini saya tutup dengan membaca bacaan Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh minta itu ya Ibu, sesi foto. Mohon dinyalakan itu apa kameranya. Sebentar Bu. Saya sedang. Ya, nggak apa-apa. Ayo Bu, aksi apa itu pose terbaiknya? Terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu, dan monggo bisa meninggalkan room ini. Terima kasih Bu Vida, mohon maaf. Iya, terima kasih Bu Ratna, terima kasih yang lainnya. Bu Ida, terima kasih. Ya. Terima kasih sekali Bu Ratna.